Halo sobat semua, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana sih amalan yang ampuh yang bisa mengobati atau menyembuhkan penyakit ambeien. Jadi ada beberapa faktor penyebab kenapa orang bisa terkena penyakit ambeien. Yang pertama adalah karena banyaknya duduk, karena kurang gerak ya, jadi ototnya itu kaku. Kemudian tidak banyak olahraga, kurang olahraga itu sering menjadikan otot-ototnya itu kaku, otot di tulang ekornya itu ya. Kemudian ditambah itu kurang minum air putih, itu juga bisa menyebabkan cepat kering ya. Kemudian kalau buang air besar itu mengejan ya, mengejan itu berarti ya mengeluarkan dengan kekuatan yang penuh. Selain itu juga ada terlalu banyak makan pedas, itu menjadikan usus besarnya itu terasa panas, sehingga kalau panas itu seperti ada tekanan ke bawah yang menjadikan ada semacam benjolan di bagian duburnya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan ada tips atau amalan ketika teman-teman semuanya terkena penyakit ambeien. Ini ada anjuran ya, di dalam kitab Fathul Mu'in itu diterangkan waraqatani qabla subhi, kita dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Wa yusannu takhfifuhuma wa qiraatul kafiruna wal ikhlas, disunahkan mempercepat sholat qobliyah subuhnya dan membaca surat al-kafirun dan al-ikhlas. Rakaat pertama membaca setelah surat al-fatihah, kemudian membaca surat al-kafirun, kemudian selanjutnya ruku, i'tidal dan seterusnya. Kemudian pada rakaat kedua setelah membaca surat al-fatihah, membaca surat al-ikhlas ya, qul huwallahu ahad dan seterusnya. Nah, di riwayat lain itu setelah membaca surat al-fatihah dianjurkan untuk membaca surat alam nasroh, an-nasr, alam nasroh laka sodrok, dan ayat rakaat keduanya setelah surat al-fatihah membaca alam taro kaifafa. Wa anna man dawama ala qiraatihima ya, barang siapa yang melanggengkan, mengistiqomahkan membaca alam nasroh dan alam taro atau al-kafirun dan al-ikhlas, atau digabung kedua-duanya ya, maksudnya rakaat pertama membaca alam nasroh ya, karena ada riwayat lain dianjurkan untuk membaca al-kafirun, maka digabung, berarti setelah surat al-fatihah membaca alam nasroh, kemudian ditambah lagi al-kafirun ya, sebelum ruku baca al-kafirun dulu. Kemudian rakaat keduanya setelah surat al-fatihah membaca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ditambah dengan surat al-ikhlas qul huwallahu ahad. Kalau ini dilanggengkan, diistiqomahkan qobliyah subuh ini 2 rakaat sebelum melakukan sholat subuh, maka zalat anhu an illatul bawasir, akan hilang ya penyakit bawasir, tidak terkena penyakit wasir atau ambeien ya. Ini ikhtiar ya, ini ikhtiar dalam rangka menyehatkan badan. Apa sih rahasianya kok dengan sholat saja bisa menyembuhkan bawasir? Ya, ini hadis Nabi ya, pasti ada rahasia di balik ini. Kalau kita pikir-pikir secara logika, orang bangun tidur itu kan otot-ototnya masih kaku ya. Begitu diawali dengan sholat sunnah qobliyah subuh, apalagi sudah diawali dengan tahajud misalkan, ini ada pergerakan. Nah, pergerakan ini ya yang ya katanya sholat itu kan sebagai salah satu bentuk olahraga ya, pergerakannya itu bahkan lebih hebat daripada olahraga. Ini yang menjadikan kemudian otot-ototnya mungkin bisa agak renggang sedikit, agak reda ya, agak rileks lah ya. Yang ini yang kemudian menjadikan bisa meringankan atau menyembuhkan ya, menghilangkan penyakit bawasir, ambeien atau wasir.